Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak meskipun dari jarak jauh. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali. Jika kita mengingat materi pembelajaran yang dulu, yang kemarin ya, yang sudah Bapak sampaikan, kita sudah belajar tentang getaran. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali sambungan dari materi getaran. Hanya saja agak sedikit berbeda. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang gelombang. Nah, sebenarnya kaitan antara gelombang dengan getaran itu sangat erat. Makanya dijadikan dalam satu bab. Nah, sebelum Bapak mulai, kalian persiapkan dulu buku paket IPA kelas 8 semester 2 ya. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian buka halaman 119. Sudah ya, halaman 119. Nah, di sana ada subjudul gelombang. Tuh ya. Kalau kemarin kita belajar tentang getaran, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gelombang. Nah, kalian mungkin sering mendengar tentang gelombang. Wah, ini gelombang ya. Gelombang air laut, gelombang air pasang, seperti. Apakah gelombang itu seperti itu? Ya, salah satunya sebenarnya contoh dari gelombang itu adalah gelombang air. Air laut lah, misalnya ombak itu kan salah satu gelombang ya, gelombang air laut. Kalau kalian melihat gelombang air laut, dia akan bergerak dari tengah dan ke pinggir seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari gelombang. Contoh lainnya banyak sekali gelombang itu. Contohnya gelombang radio. Nah, betul, gelombang radio. Gelombang untuk HP, nah itu juga gelombang, tapi tidak terlihat ya. Bersyukur kita tidak bisa melihat seluruh gelombang. Kalau kita bisa melihat seluruh gelombang, wah, pusing kepala kita. Untungnya hanya sebagian kecil saja gelombang yang bisa kita lihat secara kasat mata oleh mata telanjang kita. Dan banyak gelombang yang tidak bisa kita lihat. Contohnya gelombang radio. Di sekitar kita ini banyak sekali gelombang radio. Salah satunya gelombang radio untuk pesawat televisi. Kemudian gelombang suara. Gelombang suara tidak terlihat ya. Gelombang suara ini kan gelombang sebenarnya. Suara itu kita bisa mendengar suara itu karena ada gelombang. Nah, namanya gelombang bunyi atau gelombang suara. Itu juga tidak bisa kita lihat. Nah, itu banyak sekali. Itu contoh-contoh dari gelombang. Nah, lalu apa sih kaitannya antara getaran dengan gelombang? Sebenarnya gelombang itu adalah getaran. Hanya saja, coba kita lihat ya. Kalau kita, misalkan tangan kita diletakkan di bak mandi, kemudian diletakkan di atas permukaan air, kemudian kita goyang-goyang. Nah, kita goyang-goyang telapak tangan kita seperti ini di bak mandi, gerak bolak-balik ya. Gerak bolak-balik tangan kita terhadap titik keseimbangan kan namanya apa kemarin? Iya, betul, namanya getaran. Nah, si tangan kita bergetar di atas, di permukaan air, masuk ke air tentunya ya, di dalam air. Apa yang terjadi dengan airnya? Airnya ikut bergetar, tapi tidak hanya bergetar saja. Akibat pergerakan tangan kita naik turun seperti ini, maka akan muncul apa tadi? Seperti di laut itu, iya, gelombang. Akan muncul gelombang. Gelombangnya apakah diam saja atau merambat? Nah, betul. Gelombangnya merambat. Dia pertama terbentuk, gelombangnya kan di dekat tangan kita. Nah, si gelombang itu kemudian akan merambat ke sisi lainnya. Nah, terlihat ya? Nah, betul seperti itu. Nah, artinya adalah gelombang itu sebenarnya adalah getaran yang menghasilkan energi yang merambat. Jadi gelombang itu adalah rambatan getaran. Nah, jadi sekali lagi bahwa gelombang itu adalah rambatan dari getaran. Nah, kemudian gelombang untuk berpindah tempat atau untuk merambat itu ada yang memerlukan media untuk merambat ya, ada yang memerlukan perantara, ada yang tidak. Nah, gelombang yang memerlukan media perantara untuk merambat dinamakan dengan gelombang mekanik. Contohnya gelombang suara. Jadi
suara itu membutuhkan media untuk merambat. Medianya apa? Salah satunya adalah udara. Bunyi juga bisa merambat lewat zat padat. Contohnya kalau kita mengetuk-ngetuk meja ya, tak tak tak, kemudian kita didengarkan di atas mejanya kan terdengar. Nah, kemudian kita juga bicara seperti ini, bisa didengar oleh kita karena ada udara yang merambatkan gelombang suara kita. Itu contohnya. Akan tetapi ada juga gelombang yang untuk merambatnya itu tidak memerlukan media perantara. Contohnya gelombang cahaya. Nah, matahari bersinar, cahaya itu kan gelombang ya. Dia menyinari bumi. Waduh, kayak lagu jadinya. Jadi, cahaya matahari bersinar ke bumi itu tidak memerlukan media perantara. Nah, meskipun di angkasa luar itu hampa, tetapi cahaya ini masih bisa merambat menuju ke bumi. Nah, untuk gelombang-gelombang yang merambat tanpa memerlukan media perantara, itu dinamakan dengan gelombang elektromagnetik. Jadi ada dua macam gelombang ya, sekali lagi. Yang pertama gelombang mekanik. Nah, gelombang yang untuk merambat dia memerlukan media perantara, contohnya gelombang bunyi, gelombang air laut, gelombang tali, ya, gelombang suara. Tapi ada juga gelombang yang tidak memerlukan media perantara untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya yang gelombang ini dinamakan dengan gelombang elektromagnetik. Itu ya. Jadi diingat-ingat. Jadi ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Kemudian selanjutnya, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang juga dibagi menjadi dua macam. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Bagaimana bedanya? Baik, perhatikan. Gelombang air itu adalah gelombang transversal. Kenapa kok gelombang transversal? Karena arah getarannya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Coba perhatikan gambar di sampingnya. Jadi, kalau gelombang air itu kan getarannya kan atas bawah. Perhatikan gerakan airnya kan atas ke bawah ketika bergelombang. Nah, itu sebenarnya arah getarnya. Tapi merambatnya, misalkan kita melemparkan batu di tengah-tengah kolam, plung. Dia kan bergerak naik turun ya. Nah, itu arah getaran si airnya. Tapi gelombangnya merambat dari pusat tadi menuju ke pinggir kan itu. Arah getarannya atas bawah, tapi arah rambatan gelombangnya lurus dengan permukaan air. Perhatikan gambarnya di samping ini. Seperti itu. Jelas ya? Nah, bandingkan dengan gelombang slinky. Slinky, tahu slinky ya? Per yang ada mainan warna-warni gitu ya. Baik, perhatikan sekarang gelombang slinky seperti ini ya. Kita menggerakkan slinky seperti ini, maka dia kan getarannya depan belakang seperti ini. Ceret, 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 ceret gitu ya. Coba perhatikan gelombangnya. Kelihatan ya? Itu arah gelombangnya seperti itu. Jadi arah gelombangnya sama dengan arah getarannya. Jadi berhimpitan seperti itu, sejajar lah, berhimpitan seperti itu. Jadi sama. Arah getaran dengan arah gelombangnya sama, berhimpitan seperti itu. Nah, itu perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Akibatnya ada perbedaan pola gelombang antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Baik, kita bahas dulu dari gelombang transversal. Baik, perhatikan gambar di samping ya. Ya, perhatikan. Nah, ini contoh gelombang transversal. Gelombang air laut kan seperti ini. Nah, gelombang air laut. Nah, jadi, pada gelombang transversal itu terbentuk pola gelombang seperti ini. Baik, perhatikan ya. Jadi, ada gerakan ke atas, seperti gunung ya. Kemudian ada ke bawah, lengkungan ke bawah, seperti lembah. Nah, maka salah satu ciri dari gelombang transversal adalah terbentuk bukit dan lembah. Bukit dan lembah. Nah, bukit, lembah. Nah, maka satu buah gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit, satu lembah.
satu bukit, dan satu lembah. Nah, panjang gelombangnya ya panjang gelombang pada gelombang transversal ya berarti panjang satu gelombang. Panjang gelombang itu dilambangkan dengan lambda. Jadi lambdanya itu dihitung satu gelombang saja, yaitu satu bukit, satu lembah. Bagaimana kalau dipotong? Misalkan ternyata bukitnya dari puncaknya, maka ya nanti dari puncak kemudian membentuk lembah secara penuh sempurna, kemudian mengarah ke puncak lagi. Nah, ini juga sama disebut dengan satu gelombang. Intinya bahwa pada gelombang transversal satu gelombangnya adalah terdiri dari satu gelombang satu puncak sempurna, satu bukit sempurna, dan satu lembah sempurna. Baik, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau gelombang longitudinal? Karena tadi arah getarannya seperti itu, maka pola gelombangnya berbeda dengan gelombang transversal. Pada gelombang longitudinal, contohnya pada gelombang suara, pola gelombangnya membentuk rapatan dan renggangan. Itu. Nah, baik, perhatikan gambar di sini ya. Jadi ada rapatan, ada renggangan. Rapatan, renggangan. Nah, kalau pada gelombang transversal, satu gelombangnya terdiri dari satu bukit, satu lembah, maka pada gelombang longitudinal, satu gelombangnya terdiri dari satu rapatan, satu renggangan. Satu rapatan, satu renggangan. Maka panjang satu gelombangnya lambdanya ya berarti panjang satu rapatan dan satu renggangan. Itu. Nah, sebagaimana getaran, pada gelombang juga terdapat frekuensi, terdapat periode, dan amplitudo. Sama ya cara menghitungnya. Kalau amplitudo berarti ya dia simpangannya. Tadi kalau gelombang transversal berarti gerak puncaknya paling atas dan lembahnya itu berapa? Tinggi puncak dan tinggi si lembahnya ini berapa? Nah, amplitudo simpangan terbesar berarti puncak tertinggi dari gelombang itu berapa? Maka itu amplitudonya. Seperti itu ya. Nah, sama saja. Kemudian kalau frekuensinya bagaimana? Frekuensinya juga sama sebenarnya. Frekuensi itu kan definisinya kemarin bagaimana? Ya, frekuensi itu kalau pada getaran adalah frekuensi itu banyaknya getaran dalam satu detik. Nah, kalau pada gelombang juga sama. Yang namanya frekuensi gelombang itu banyaknya gelombang dalam satu detik. Banyaknya gelombang dalam satu detik. Sementara kalau periode itu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. T besar, T sama dengan T kecil, waktu ya, per N, banyaknya gelombang. Seperti itu. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Materi singkat tentang gelombang. Mudah-mudahan beberapa hal yang Bapak jelaskan tadi bisa kalian tangkap dengan baik. Untuk pembahasan lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada pertemuan di kelas ya. Kalau merasa kesulitan nanti kalian bisa menghubungi Bapak melalui Google Classroom atau langsung saja di grup pembelajaran IPA di grup WA ya. Sebelum Bapak akhiri, kita ambil kesimpulan kembali ya. Yang pertama, bahwa gelombang itu adalah rambatan dari getaran. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan media untuk merambat, gelombang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama gelombang mekanik, kemudian yang kedua gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik memerlukan media untuk merambat, sementara gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media untuk merambat. Kemudian yang terakhir, bahwa berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi dua juga. Yang pertama gelombang transversal, yang ciri-cirinya gelombang transversal itu membentuk bukit dan membentuk lembah. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu arah rambatnya dan arah getarnya itu berhimpit. Makanya berbeda bentuknya keduanya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi, selamat belajar di rumah, tetap sehat, jaga kesehatan. Sampai jumpa nanti di kelas. Mudah-mudahan pekan depan kita sudah mulai lagi pembelajaran di dalam kelas ya.
Kita berdoa mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.